Hai Sobat HI, welcome back with me, Jafira. Nah Sobat HI, bagi kamu yang sekarang lagi kuliah, mungkin kamu pernah ngerasain kayak tugas kuliah kamu itu numpuk terus, nggak pernah berhenti-henti. Belum selesai yang ini, udah datang yang ini. Belum selesai yang ini, datang juga yang ini, bahkan lebih banyak. Nah sebenarnya mahasiswa itu sering banget nunda-nunda tugas sampai tugas itu numpuk. Ini bukan kebiasaan yang baik dan untuk ditiru. Bagi kamu yang kesulitan, untuk gimana sih caranya bikin tugas supaya lebih optimal dan gak biarin tugas-tugas itu numpuk? Di sini aku mau sharing tips gimana caranya untuk membuat tugas kuliah secara optimal. Bagi kamu yang penasaran, simak videonya sampai habis ya. Kita langsung ke yang pertama, yaitu buat list tugas kamu beserta deadline-nya. Kan tugas itu ada beberapa. Nah, di sini bisa kamu langsung list tugas A, tugas B, tugas C, dan juga tetapkan deadline-nya. Supaya tugas kamu nggak numpuk dan lebih awal untuk selesainya, kamu harus menetapkan deadline kamu sendiri. Misalnya ketika tugas A itu deadline-nya adalah 5 Oktober, kamu bisa tetapkan deadline tanggal 3 Oktober. Di tanggal 3 itu kamu harus udah selesai dan lain sebagainya. Nah, melalui list ini juga kamu bisa tahu mana tugas yang mendesak banget dan harus kamu kerjain secepatnya kayak gitu. Nah, di sini juga aku mau tekankan kalau Sobat HI itu jangan sampai SKS alias sistem kebut semalam. Besok ngumpulin tugasnya, malam ini baru dicari atau dibuat tugasnya. Itu membuat tugas kuliah kita itu nggak akan optimal. Oleh karena itu, makanya di sini aku tekankan untuk Sobat HI membuat deadline sendiri, yaitu deadline yang lebih cepat dari deadline sebenarnya. Dan dengan kamu menetapkan deadline sendiri, kamu akan lebih terstruktur dan terorganisir dalam membuat tugas. Oke, yang kedua yaitu time management. Aku di sini paham banget kalau misalnya kita kuliah itu nggak cuma sekedar kuliah. Kadang ada organisasi yang kayak misalnya kita harus hadiri rapatnya, terus kadang kita juga pernah kerja part time atau jadi kepanitiaan dan lain-lain. Nah, di sini gimana sih caranya untuk tidak melupakan tugas walaupun kita sibuk kegiatan sana sini? Nah, caranya itu dengan manajemen waktu. Kamu bisa tetapkan kira-kira kamu sibuk rapatnya di jam-jam berapa sih? Terus kamu juga part time-nya jam berapa? Dari situ kamu bisa lihat jam berapa kamu kira-kira optimal bisa mengerjakan tugas kamu gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu hindari gangguan. Gangguan di sini itu bisa jadi TV atau misalnya sosial media atau misalnya games. Ini bisa banget membuat kamu lebih banyak menghabiskan waktu di games atau misalnya di sosial media daripada di tugas. Ini patut kamu hindari apalagi ketika tugas kamu memang lagi menumpuk-menumpuknya. Nah, yang keempat yaitu cari suasana kondusif untuk kamu membuat tugas. Nah, di sini kamu harus bisa mencari tempat senyaman mungkin dan sekondusif mungkin. Mungkin kalau kamu nyamannya bikin tugas di kamar, ya kamu bisa membuat kamar itu serapi mungkin dan senyaman mungkin supaya kamu lebih konsentrasi untuk membuat tugas. Atau misalnya kamu lebih nyaman di kafe, kamu juga bisa pilih kafe yang kondusif untuk mengerjakan tugas. Nah, kalau misalnya kamu di kamar, terus misalnya kamu bosan, kamu juga bisa putar lagu kesukaan kamu. Jadi kamu itu lebih enjoy dalam mengerjakan tugas. Nah, di sini juga kalau misalnya aku buat tugas, biasanya aku itu selalu menetapkan jam buat tugas dan jam istirahatnya. Misalnya dalam 1 jam pembuatan tugas, aku 45 menit itu memang fokus ke tugas dan 15 menit lagi aku istirahat, entah itu scrolling Instagram atau misalnya cuma sekedar tidur-tiduran dan lain sebagainya. Jadi di sini kamu jangan terlalu push diri kamu untuk selalu bikin tugas. Kamu juga perlu rehat. Asal jangan lebih banyak istirahatnya aja daripada pembuatan tugasnya. Nah, Sobat HI, yang selanjutnya adalah buat tugas kamu seoptimal mungkin. Gimana sih caranya bikin tugas itu seoptimal mungkin? Yang pertama yaitu no plagiat. Ini aturan banget. Ini aturan yang harus ditekankan banget, no plagiat. Jadi kamu bikin tugas itu harus seori mungkin, harus bikinan kamu sendiri. Jangan sampai kamu malah mencontek dari blog atau misalnya dari tugas teman kamu ubah-ubah dikit dan lain sebagainya. Kamu di sini
bikin tugas memang harus karya sendiri, memang harus pikiran sendiri kayak gitu, jangan sampai plagiat. Lagi pula banyak banget dosen yang memang sangat strict dengan hal ini. Nah, selanjutnya bikin tugas kamu optimal yaitu dengan mengikuti arahan atau petunjuk tugas tersebut. Nah, kamu misalnya pernah dong dapat tugas makalah dan misalnya sampai margin-marginnya itu ditentuin marginnya berapa, fontnya Times New Roman atau dan lain sebagainya. Ini juga harus kamu ikuti. Terus misalnya tentang halaman atau jumlah kata. Kalau misalnya dosen yang ngasih 6-8 halaman, kamu ikuti aturan tersebut. Jangan sampai kamu bikin 11 halaman atau mungkin lebih dikit dari itu, 3 halaman misalnya. Dan juga jumlah kata. Misalnya di arahan tugas itu antara 2000 sampai 3000 kata. Kamu malah pelit dari itu misalnya cuma 1500 kata. Tentu aja dosen yang bersangkutan nggak akan ngasih nilai yang optimal kepada kamu gitu. Atau mungkin kamu terlalu rajin, kamu bikin 5000 kata. Ini aku lihat sendiri di lapangan di mana dosen itu cuma ngasih 2000 sampai 3000 kata, sedangkan teman aku buat sampai 5000 kata gitu. Itu ngapain? Yang penting kita itu di sini ngikutin arahan tugasnya gitu kan. Kasihan dosennya juga ngebaca tugas kalian yang terlalu panjang, apalagi panjangnya itu panjang gak jelas. Mending kalau misalnya panjangnya itu memang mendetailkan banget, tapi rata-rata yang panjang itu biasanya nggak jelas kayak gitu. Jadi di sini kita ikuti aja arahannya dan buat sebaik mungkin kayak gitu. Di sini juga kalian harus perhatikan detail-detailnya, kayak misalnya marginnya berapa, fontnya berapa, terus misalnya typo kalian jangan sampai ada atau jangan sampai banget banyak. Nah, terus juga mengenai struktur dari tugas sendiri, kayak misalnya pendahuluan, terus ada metodenya, rumusan masalah dan lain sebagainya. Kalau memang itu ada di arahan tugas, kamu harus memasukkan struktur itu ke dalam tugas kamu gitu, supaya kamu memang dapat nilai yang optimal. Nah, selain itu juga aku sarankan untuk Sobat HI itu mencari sumber yang terpercaya. Sumber terpercaya ini misalnya bisa jadi website dari pemerintah atau misalnya website yang memang resmi, atau mungkin dokumen yang berbentuk PDF, jurnal atau sebagainya dari website yang memang terpercaya atau buku yang udah dipublikasi kayak gitu. Jangan sampai sumber dari tugas kalian itu malah ciki-ciki.com atau misalnya Wikipedia dan lain sebagainya, karena rujukan itu sangat berpengaruh terhadap tugas kamu gitu. Kalau misalnya rujukan kamu terpercaya dan data-data kamu juga kelihatan konkret dan jelas, pasti dosen itu juga akan lebih mengapresiasi tugas dari kamu itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kamu sudah merasa kayaknya tugas ini udah selesai deh, strukturnya udah, marginnya juga udah, dan lain sebagainya, sumbernya juga udah, datanya juga udah clear. Nah, kamu jangan cepat puas dulu. Yang harus kamu lakukan adalah mengecek kembali tugas kamu itu. Jangan sampai ada yang kelupaan gitu, atau misalnya ada typo yang terlalu banyak dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kamu mengikuti langkah-langkah ini, pasti kamu bisa banget untuk membuat tugas kuliah secara lebih optimal dan nggak bikin tugas kamu malah numpuk nggak jelas kayak gitu. Oke Sobat HI, mungkin segitu aja dari aku tips untuk membuat tugas kuliah secara lebih optimal. Nah, kalau misalnya aku kekurangan sesuatu atau misalnya Sobat HI pengen aku bahas tentang hal lain, Sobat HI bisa langsung komentar di bawah. Seperti biasa, aku juga minta dukungannya untuk klik subscribe, like, dan share ke siapapun itu yang membutuhkan video ini. Nah Sobat HI, sekian, makasih banget udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!